Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fahmi Firdaus akan menjelaskan berbagai teknis dan mekanisme dalam pelaksanaan program bidang pendidikan Pemuda Bakti Banua untuk mempersingkat waktu wawancara yang akan dilaksanakan besok, hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Langsung saja, jadi kalau di Pemuda Bakti Banua itu ada dua program pendidikan yang akan kita laksanakan di tahun 2023. Yang pertama itu ada program Rumah Belajar. Jadi Rumah Belajar ini adalah salah satu pusat wadah belajar bagi anak-anak sekolah dasar. Jadi fokus program ini kita adalah untuk uh, mengajari anak-anak yang tidak bisa membaca dan berhitung ya. Jadi materi fokus utama kita adalah program Calistung, baca, tulis, hitung. Kemudian untuk indikator keberhasilan program adalah menurunkan jumlah anak-anak yang belum bisa membaca dan berhitung pada desa binaan terpilih. Jadi, semisal kita melakukan observasi ke salah satu desa binaan, anggap aja desa Beringin. Kita menemukan ada 30 anak-anak yang tidak bisa membaca dan berhitung. Setelah melakukan pengabdian selama 12 kali pertemuan atau 3 bulan, muncullah keberhasilan yaitu dari 30 anak ada 18 anak yang bisa baca dan berhitung, 12-nya masih belum bisa, masih proses. Itu salah satu tolak ukur keberhasilan kita dalam melaksanakan program rumah belajar. Selanjutnya itu ada program lapak baca. Mungkin sudah banyak yang tahu seperti apa program ini, yaitu kita membawa buku-buku anak-anak ke berbagai desa binaan kita, menjajarkan buku, kemudian mereka melakukan membaca dan memilih buku kesukaan mereka. Indikator keberhasilan programnya adalah meningkatkan antusiasme anak-anak dalam membaca dan memberikan pengalaman yang berbeda dalam membaca. Ini program yang akan dilaksanakan oleh posisi literasi program ya, khusus untuk posisi itu. Yang rumah belajar tadi itu hampir semua ya, semua posisi melaksanakan program Calistung. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Untuk skema pelaksanaan program tersendiri, itu kan ada dua program. Kita bahas dulu untuk rumah belajar, itu terdiri dari 3 chapter untuk tahun 2023. Itu maaf, sorry salah tulis 2022. Yang benar 2023. Di bulan Maret sampai Mei ini kita ada 5 desa binaan. Jadi nanti tim melakukan observasi ke berbagai desa binaan kita. Jadi kalau Yayasan Hansu Center melalui unitnya Pemuda Bakti Banua, kita ada 16 desa binaan ya yang sudah terlaksana mulai tahun 2014. Untuk rumah belajar sendiri, itu kita melaksanakannya 12 kali pertemuan yang dilakukan di 3 bulan ya. 3 bulan, Juni, Agustus 3 bulan, September, November 3 bulan. Untuk per 3 bulan ini kita hanya fokus 5 desa binaan. Kalau di skema tahun 2022 itu kita langsung 16 desa binaan. Kemarin kita evaluasi dan kayaknya nggak terlalu efektif ya kalau kita langsung melaksanakan ke 16 desa binaannya. Jadi di tahun 2023 ini kita menyekat-nyekat programnya per 3 bulan 5 desa, dan 6 desa. Kemudian untuk program lauk baca itu dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, terus rolling selama 8 bulan ya, dari Maret sampai Oktober 2023 di 16 desa binaannya Muda Banua. Lanjut, kemudian ada 2 tugas pengurus bidang pendidikan. Jadi untuk seluruh posisi yang ada di bidang pendidikan kecuali posisi literasi program itu tugasnya adalah mengajar program rumah belajar yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Fokusnya adalah materi Calistung ya. Kemudian job desk lainnya adalah melakukan job desk divisi ya. Seperti yang kemarin kalian pilih tadi, ada pengurus inti, ada pengembangan metode, pengembangan media pembelajaran, macam-macam ya. Nanti saya jelaskan setelah ini. Jadi ada 2. Jadi semua posisi kecuali literasi program itu melakukan mengajar program rumah belajar. Dan sesuai dengan posisi masing-masing itu melaksanakan job desk divisinya masing-masing. Melaksanakan job desk posisinya masing-masing. Oke. Ini yang update-nya ya. Kita kemarin menyepakati bahwa akan ada 48 orang yang akan diterima di posisi bidang pendidikan Pemuda Bakti Banua. Untuk pengurus inti sendiri itu ada 5, mungkin bisa dibaca sendiri, mungkin bisa di pause nanti videonya. Saya lanjutkan. Yang pertama itu ada pengurus inti.
Yang sebelumnya kita menerima 4, tahun ini kita akan menerima 5 orang yang terdiri dari ketua umum, wakil ketua bidang sumber daya manusia, tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan dan mengevaluasi SDM yang berjalan di bidang pendidikan. Kemudian wakil ketua bidang sarana dan prasarana tugasnya adalah untuk mengawasi pelaksanaan program. Misalkan di 5 desa binaan terpilih nanti terdapat sarana yang kurang memadai, misalkan meja belajarnya rusak, misalkan nanti akan ada pengadaan. Dananya tersendiri itu ada di kita. Jadi kalian bisa mengajukan nanti ke wakil ketua bidang sarana dan prasarana terpilih, bisa mengajukan fasilitas apa yang mau dibeli. Kemudian seperti biasa ada sekretaris umum dan bendahara umum. Lanjut, kemudian ada posisi leader desa ya, atau koordinator desa. Jadi ini posisi menjadi penanggung jawab desa binaan terpilih pelaksanaan program Calistung, bertugas dalam mengkoordinir penjadwalan kunjungan. Mungkin 5 orang ini yang akan membantu pengurus inti dalam pelaksanaan program bidang pendidikan. Lanjut, kemudian ada divisi observasi desa. Posisi ini adalah bertanggung jawab dalam melakukan observasi ke desa binaan sebelum program pendidikan dilaksanakan. Jadi kan tadi ada 2 program, ada program Rumah Belajar dan ada program Lapak Baca. Sebelum melaksanakan program kedua tadi, divisi inilah yang akan melakukan observasi terlebih dahulu. Seperti pada gambar itu biasanya kita koordinasi dengan kepala desa, perangkat desa, kemudian ada juga kepala sekolah. Jadi sebelum 2 program itu jalan, divisi inilah yang akan bergerak nantinya terlebih dahulu. Kemudian ada divisi pengembangan kurikulum pembelajaran. Ini mungkin kalau anak FKIP ya, anak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sudah terbiasa dengan kata kurikulum. Jadi tugasnya adalah membuat dan mengembangkan kurikulum pembelajaran program Calistung. Untuk program Calistung tersendiri, kita sudah menyepakati bahwa kita akan melaksanakan 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan itu kita bagi menjadi 2 kali observasi, 1 kali opening atau pembukaan. Mungkin biasanya kita melaksanakan program lomba-lomba ya untuk anak-anaknya, dan 1 kali untuk closing atau perpisahan. Kemudian 8 kali untuk pembelajaran efektifnya. Jadi dari 12 kali itu hanya 8 kali pembelajaran yang efektifnya. Divisi pengembangan kurikulum lah yang nanti akan menentukan apa saja pembelajaran yang cocok untuk program Calistung. Kemudian ada divisi pengembangan materi pembelajaran. Divisi ini bertujuan untuk mencari dan membuat materi ajar program Calistung dari berbagai sumber, bisa dari website, bisa dari buku, dan lain-lain ya. Jadi mereka mencari teksnya ya, teks materi ajar yang sesuai dengan divisi kurikulum yang sudah menentukan terlebih dahulu. Kemudian ada divisi metode dan media pembelajaran. Pastinya ketika guru melakukan pembelajaran, biasanya kan ada metode tertentu. Mungkin metode bermain, metode ceramah, metode diskusi. Mungkin kalau di anak FKIP itu biasanya yang TGT, macam-macam ya, metode-metodenya. Kemudian untuk menunjang metode tersebut, kita membuat media pembelajaran. Media pembelajaran bisa apa saja, bisa dari kertas, bisa dari karton, bisa dari sampah plastik, bisa dari proyektor nanti digunakan untuk penunjangnya. Jadi divisi inilah yang nantinya akan melakukan itu. Kemudian selanjutnya ada divisi evaluasi pembelajaran. Divisi ini bertanggung jawab untuk membuat soal pilihan ganda atau esai yang sudah dibuat oleh berbagai divisi yang tadi. Bekerja sama dengan materi ajar tentunya. Soal yang dibuat itu bisa pilihan ganda dan esai sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Divisi ini biasanya kerjaannya terakhiran ya, karena soalnya itu biasanya per 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan baru evaluasi, biasanya kayak gitu. Kemudian ada divisi event pendidikan. Divisi ini bertanggung jawab untuk membuat konsep dan perencanaan event pendidikan yang dilaksanakan di desa binaan, termasuk kegiatan opening dan closing. Untuk tahun 2023, kita mencanangkan ada 3 event besar yang ada di desa binaan kita, yang terbagi di 3 daerah.
Alalak, Alalak, Kecamatan Marabahan, dan Kabupaten Tapin. Kegiatan ini terbagi menjadi 3 event besar. Yang pertama di bulan Mei, Hardiknas, kemudian 17 Agustus, dan yang terakhir adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober. Jadi 3 event besar itu yang mungkin akan digarap oleh divisi event pendidikan. Kemudian ada divisi literasi program, ini khusus ya. Artian khusus ini adalah mereka hanya fokus pada program lapak baca yang dilaksanakan di 16 desa binaan kurang lebih selama 8 bulan, 2 kali dalam sebulan. Jadi mereka akan keliling desa binaan kita melakukan kegiatan lapak baca. Kemudian ada divisi pelatihan dan pengembangan SDM. Mungkin ini tidak ada di dalam pilihan opsi kalian pada ngisi di Google Form, tapi mungkin kalau nanti saat wawancara kalian berubah pikiran mau masuk ke divisi ini, silahkan ya. Jadi posisi yang dipilih itu silahkan tidak sesuai posisinya, asalkan masih di bidang yang sama ya. Misalkan saya kemarin milih divisi media pembelajaran, terus mau pindah ke divisi ini, silahkan, nanti kita bisa menyepakati bersama di proses wawancara. Saya jelaskan untuk divisi pelatihan dan pengembangan SDM ini bertugas dalam melaksanakan pelatihan pengurus bidang pendidikan dengan mengundang berbagai ahli profesional sebagai narasumber. Ini menjadi salah satu benefit yang bisa kalian dapatkan ketika bergabung di bidang pendidikan Pemuda Bakti Banua. Jadi ketika kalian melaksanakan program Calistung, kalian juga akan diajari oleh ahli profesional di bidangnya. Misalkan kayak tadi Calistung, gimana sih cara ngedekatin anak-anak yang sulit untuk belajar, kita undang, dan ini gratis, dan ini hanya khusus untuk bidang pendidikan. Seperti itu. Ini kemarin pelaksanaan pembekalan tim di tahun 2022. Oke, ini yang terakhir. Jadi salah satu fasilitas penunjang untuk kawan-kawan di bidang pendidikan itu adalah mendapatkan uang transportasi dan konsumsi. Setiap desa binaan itu jaraknya tentu berbeda-beda, tapi kita menghitungnya dari Politeknik Hasnur ya, dari Politeknik Hasnur atau Sekretariat Pemuda Bakti Banua ke desa binaannya, bukan dari rumah. Misalkan rumah saya ada di mana ya? Di Klayan misalkan, Klayan Banjarmasin, itu nggak dihitung. Jadi dihitungnya itu dari kompleks Politeknik Hasnur, Sekretariat Pemuda Bakti Banua ke desa binaannya. Jadi macam-macam di sini. Yang terdekat mungkin kalau di sini ada di mana ya? Di Desa Beringin. Desa Beringin itu di Kecamatan Alalak. Sekitar itu mungkin bisa dipaus, bisa dibaca sendiri untuk uang makan dan uang transport. Mungkin saya lebih akan menjelaskan untuk mendapatkan ini. Jadi kalau uang makan itu pasti setiap orang melakukan kunjungan itu dapat uang makan. Tapi kalau uang transport itu bagi yang naik motor aja. Oke, saya mungkin lupa menjelaskan. Ketika melakukan kunjungan pelaksanaan program Ruh Belajar ini, 1 kali kunjungan itu 4 orang ya, 4 orang agar lebih mudah. Kalau tahun 2022 mungkin pelaksanaannya itu 2 orang, tapi untuk melakukan efektif program sekali kunjungan 4 orang. Jadi 4 orang ini 2 buah motor berboncengan 4 orang kayak gitu. Jadi mungkin nanti yang kunjungan 4 orang, anggap aja nanti setelah melakukan observasi ada di desa Sungai Salhilir misalkan. Si 4 orang ini akan mendapatkan 30.000, kemudian 2 orang yang memiliki motor itu akan mendapatkan uang 60.000. Seperti itu. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lebih jelasnya mungkin akan dibahas di wawancara, tapi mungkin silakan kalian tonton video ini agar tidak memakan waktu di saat wawancara. Ya, terima kasih.